Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng terkini. Ditpolair Baharkam Mabes Polri membongkar penyalahgunaan dan pengangkutan niaga BBM jenis solar subsidi pemerintah di Pelabuhan Seleko, Kota Cilacap, Jawa Tengah. Di mana dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya truk yang telah dimodifikasi untuk mengangkut bahan bakar BBM tersebut. Kasus penyalahgunaan solar bersubsidi ini terungkap saat tim Subdit Gakum Ditpolair Baharkam Polri bersama tim kapal patroli KP Anies Macan 4002 menemukan satu unit tangki BBM milik PT Sinar Harapan Mulia di Pelabuhan Seleko, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada 12 Januari 2022 lalu. Truk tangki tersebut yang sedang melakukan pengisian BBM jenis biosolar B30 ke kapal motor Maju Abadi dengan harga industri. Saat dilakukan pemeriksaan solar subsidi tersebut berasal dari dua gudang milik PT Sinar Harapan Mulia yang dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal. Polisi lalu mendatangi gudang bongkar muat di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Semarang dan menyita sejumlah kendaraan yang telah dimodifikasi untuk memuat BBM. Ditpolair Korpolairut Baharkam Polri, Brigjen Pol Yasin Kosasi mengatakan, dari pengembangan kasus diketahui modus atau cara penimbunan BBM, yakni dengan membeli solar subsidi, dengan memberikan modal kepada sopir di sejumlah SPBU dan dijual dengan harga solar industri. 4 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini dengan peran masing-masing sebagai pemilik tempat penimbunan, administrasi, dan operasional pengelolaan. Kita sedang dalami, ya, tidak menutup kemungkinan itu ada, tapi kalau kita melihat kasus yang Tegal, orang SPBU tidak ada yang mengerti, mereka hanya mengisi, karena mengisi mereka pintar. Mereka ngisi sekitar 500.000 dalam batas kewajaran, tetapi mereka berpindah dari SPBU 1 ke SPBU lainnya, sehingga dalam satu hari satu mobil bisa mengangkut beberapa ton BBM dari SPBU. EGM Pertamina Patra Niaga GPT, Putut Andriato mengingatkan kepada pihak SPBU terhadap modus-modus pembelian BBM dengan jumlah banyak tersebut. Tapi kalau untuk di SPBU sendiri, kita sudah ada saat ini digitalisasi SPBU. Jadi ada batas-batas maksimum konsumen boleh mengisi. Jadi kalau lebih dari toleransi yang sekarang itu sekitar 200 literan ya maksimal minimal. Kalau ada SPBU yang mengisi lebih dari itu sudah ada alarmnya. Jadi kita akan kenakan sanksi ke SPBU. Pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku adalah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Potensi kerugian negara yang berhasil diamankan dari kegiatan ilegal selama 5 bulan tersebut yaitu sebesar 49.950 juta rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Keputusan Kementerian Perdagangan untuk menyetarakan harga minyak goreng, baik dalam kemasan premium maupun dalam kemasan yang lebih sederhana, terhitung mulai Rabu 19 Januari yang lalu, belum menyentuh pasar tradisional. Pasalnya di Kabupaten Pati sendiri, pedagang mengeluhkan masih mahalnya harga minyak di pasaran dan terbatasnya stok yang ada. Pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Selasa 18 Januari lalu telah mengumumkan bahwa harga minyak goreng baik kemasan sederhana sampai dengan kemasan premium disetarakan dengan harga Rp14.000. Penyetaraan harga minyak goreng sebesar Rp14.000 tersebut hingga saat ini belum menyentuh kalangan bawah di pasar tradisional Kabupaten Pati. Pedagang mengeluhkan bahwa harga minyak goreng saat ini masih tinggi, sama seperti sebelum ditetapkannya penyetaraan harga dari pihak Kementerian Perdagangan. Tidak hanya harga yang masih tinggi, pedagang juga mengeluhkan keterbatasan stok minyak goreng di pasaran. Salah satu pedagang di Pasar Puri Baru, Suyati, mengungkapkan bahwa dirinya kesulitan untuk kulak minyak goreng untuk ia jual kembali. Saya itu stabil, Dek. Salusane iku mboten nonton. Mboten butuh bahan nggih. Kosong gawane mendir beras. Aku ada nggih gumunal, paling kulaan. Nek kula kulaan minyak curah niku saking mriko toko murah juga. Enten terigu, enten minyak niku saking mriko. Nek antarane ngriki niku nggih nek enten biasane niku sing salah watun niku butuh watun, butuh sip.
niku mboten. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdakperin Kabupaten Pati, Hadi Santosa mengatakan bahwa memang pasar tradisional masih diberikan waktu hingga 1 minggu ke depan untuk dapat menyesuaikan harga sesuai yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Ia menambahkan bahwa di Kabupaten Pati, untuk pasar retail modern sudah menyesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Perdagangan, yaitu setara dengan Rp14.000. Masing-masing merek berbeda harganya. Ada yang sampai 18 atau 20 per liter, kemudian dijual dengan harga 14, jadi selisihnya itu yang disubsidi. Beda-beda memang harganya, tapi khusus untuk yang di toko soan harus menjual dengan harga 14.000. Dan saya kira nanti secara alami pasti masyarakat kan juga cari harga-harga yang 14.000-an itu, tidak lagi mungkin yang harga di atas itu. Mengenai pedagang yang mengeluhkan terbatasnya ketersediaan stok minyak goreng untuk kulak di pasar tradisional, pihak Disdakperin Kabupaten Pati mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Pihaknya mengaku stok minyak goreng di Kabupaten Pati saat ini masih masuk dalam kategori aman. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng Terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas siang Anda dan sampai jumpa.